Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di Garam, semoga serem. Kita nggak tahu. Ini cerita horor loh. Ceritanya cerita horor. Ada nyamuk, gua mukul gitu doang. Dia suka begitu. Sakit. Sakit Ya, ini. ya orang kaget gimana sih emang bisa milih mana dia mau jatuh kemana? Iya, maaf. Astagfirullahaladzim. Saya maaf. Aku jagain deh tangannya deh. Iya, oke. Percuma juga tenaga segede gabon. Oke, di Semoga Serem kali ini kita udah kedatangan Gilang dan juga Adis. Kita bakalan ngobrol-ngobrol, bakalan cerita-cerita. Sebenarnya sih cuma ini harusnya biar orang kebangun seremnya, Bun. Yang komen katanya gitu. Iya, benar. Ini malah jadi lucu gitu, jadi gak ada seremnya. Iya, benar. Jadi gue sih pengen malam hari ini kita ngobrol serius. Kita ngobrol serius tentang Ya kan serem. ya ngobrol serius tentang cerita-cerita yang pernah kita alami lah masing-masing gitu. Nah, berhubung Gilang sama Adi sudah ada di sini, kira-kira di antara lo berdua yang punya cerita. Oh, banyak kalau gue dari zaman dulu. Kamu dulu apa aku dulu? Terserah. Kayaknya lu dulu deh karena usia lo lebih tua kan. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi waktu Silakan Dis. Gimana? kita harus bangun ketegangan ini, Pak. Oh iya udah. Gue males kalau tegang-tegang, Pak. Kenapa sih? Banyak orang ntar gimana kalau Ini beda kita dong. ngomongin apa dong? Sentil nih. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal dunia gaib, gue itu dari Lu pernah ngeliat gak sih? pernah. Tapi gue tidak diperlihatkan sosoknya secara langsung muka gitu, enggak. Jadi cerita waktu bulan puasa, Pak, gue naik motor bertiga sama teman gue di Bengkulu ini, bisa dicek 2 orang lagi masih hidup. Gue yang bawa motor, kita bertiga kayak terong-terongan gitulah. Ya. Malam-malam pulang dari bukber, Oke. kita pulang ke Itu rumah. tahun Jadi berapa kira-kira Lang? aduh, itu tahun berapa ya, gue lupa. Itu 2000. Usia lu berapa deh? Usia lu berapa? Gue SMA kelas 3. SMA kelas 3. Nah, pokoknya pulang dari situ kita tuh harus naik ke tanjakan kayak begitu, dan posisi tanjakannya tuh kayak letter L. Oke. Naik, turun, gitu kan. Nah, posisi naik ini set gitu kan. Ini kuburan. Jadi mau nggak mau kita akan lihat kuburan kan. Oke. Nah, padahal itu bulan puasa, tapi di atas kuburan tuh kita kayak ngelihat ini loh. Lu kayak pernah ngelihat ada kaca tapi ada asapnya kayak di ruangan vaping gitu. Ya. Nah, di atas kuburan tuh kita ngelihat itu, gua yang nyetir, gua ngelihat, temen gua yang di belakang gua persis, itu nolehnya ke kanan, jadi dia nggak ngelihat. Oke. Temen gua yang paling belakang ngelihat juga karena dia nolehnya begini. Jadi pas kita naik, terus kita gini, anjing apaan? Terus yang di tengah gini noleh, itu kayak dia nggak ngelihat kan. Tapi akhirnya kita sampai ke rumah gua dulu, karena ngantar gua dulu kan. Itu sampai rumah kita berdua pokoknya baca-baca ayat kursi apalah segala macam kita baca dan lain-lain. Itu pertama kalinya gua melihat wujud dari makhluk halus secara langsung. Apa yang lu lihat tuh apa bentukannya? Bentukannya kayak tadi gue bilang, jadi kayak cuman badan gede, nggak ada kepalanya, gua nggak ngeliat, dan kayak cahaya gitu, kayak asap gitu-gitu loh, Pak. Kayak kain yang cuma melambai-lambai doang. Yang kita lihat selama ini di uji nyali di TV-TV itu beneran terjadi tuh kayak begitu tuh. Nah jadi, tapi gue pernah minta, gue berdoa waktu itu, gue pengen ngelihat muka asli atau wujud asli dari barang-barang tersebut gitu kan, makhluk-makhluk tersebut. Kenapa? Karena gue penasaran dan gue pengen tahu kalau mereka ada, itu doang. Waktu SMP malah. Nah, gue berdoa malamnya, gue sholat, malamnya gue dimimpiin. Jadi bener-bener ada seliweran tuh, Pak, banyak begitu. Ada satu yang muncul depan muka gue. Intinya dia cuma ngasih tahu, iya kita ada kok. Lu pengen lihat kita kan, kayak begitu. Terus gue klarifikasi sama orang pintar. Iya, emang bener kata dia gitu. Itu mereka memang datang karena lu doa kan. Padahal gue belum cerita. Itu. Ternyata memang dikonfirmasi sama mereka bener. Yang gue lihat adalah waktu itu dia menyerupai hantu-hantu yang sering kita lihat di TV atau misalnya di video dan lain-lain. Ada muka, tapi mata semua kayak mata hitam gitu, Pak. Terus habis itu kayak lidahnya kayak ngejulur ya. Bagi beberapa orang sih yang ngelihat katanya beda-beda. Nah kebetulan waktu itu yang diliatin ke gue ya begitu.
Dan gue nggak ngerasa takut sama sekali waktu itu. Tapi kalau lu suruh gue sendirian misalnya di ruangan apa segala macam, gue nggak berani. Oh, tapi kenapa lu nantangin sih pada saat itu? Gue ya. Karena mungkin masih muda kali ya, darah muda kan masih bergejolak gitu, masih ayo Tapi gue nggak nantangin karena gue waktu itu baca buku Berdialog dengan Jin karangan Muhammad Isa Daud. Oke. Waktu itu. Nah itu bisa dicari juga di Gramedia. Jadi di situ ada dialog dia dengan jin yang merasuk ke dalam tubuh manusia. Jadi dia tanya tentang banyak hal, tentang Dajjal, bagaimana kiamat, setan itu bagaimana, jin itu gimana bentuknya dan lain-lain. Nah gue penasaran, gue pengen lihat gitu. Tapi kalau ngelihat langsung kayak begini, gue nggak berani. Tapi kalau di mimpi gue berani gitu. Itu kalau dari Gilang, kalau Adi sendiri? Kalau aku tuh sebenarnya nggak pernah depan mata banget, tapi emang dulu tuh rumah serem kan. Jadi kita sempat pindah ke rumah yang emang ternyata itu katanya banyak banget penunggunya. Gitu, saking udah lamanya nggak ditempatin sama siapa-siapa. Nah, jadi kejadiannya waktu itu mama kan lagi mau manggil mbak di rumah itu ada 2 orang. Suka di lantai atas biasanya. Terus abis itu mama pikir lagi di dapur. Jadi kan diteriakin kan, namanya waktu itu Sri sama Ratna. Sri, Ratna sini deh gitu kan. Terus mama lagi di ruang tamu. Nah, nengok ke dapur ada kaki narik ngumpet ke belakang kulkas. Kesel dong, disangkainnya kan gimana sih kok dipanggil malah ngumpet gitu kan. Terus habis itu Sri, Ratna gitu, kok dipanggil malah ngumpet sih gitu. Terus tiba-tiba dua-duanya lari dari teras masuk. Kenapa Bu gitu. Jadi tadi kaki siapa? Kaki siapa itu satu. Terus habis itu waktu itu pernah juga adik aku dia lagi main laptop di kamar. Pintunya agak kebuka sedikit gitu. Nah, kamarnya itu deket kamar mandi. Terus dia ngelihat Kenapa? Kampret lu. Terus si adik aku itu laptopnya kan ke arah pintu gitu kan. Terus dia ngelihat ada anak kecil lewat. Nah, kan kita juga punya adik yang masih kecil banget kan, beda jauh umurnya. Terus diteriakin dong, "Moza" gitu kan. "Moza" gitu. Terus akhirnya si mbak aku nyaut, "Kenapa Bang? Kan Moza ikut mama sama ayah jemput kakak." Itu 2. Banyak deh. Terus yang ketiga tiba-tiba di kamar mandi yang ada di kamarnya orang tua aku ada bekas kayak kaki gitu gede banget. Pokoknya kayak mungkin sekakinya Gilang kali, sedangkan di keluarga aku nggak ada yang segede itu gitu telapak kakinya. Terus ternyata pas lagi mau kita tuh ngebenerin pompa airnya itu sama sekali pokoknya udah dibenerin berkali-kali kok tetap keluarnya air tanah terus gitu kan. Akhirnya kita manggil tukang air yang terakhir, tukang pipa yang terakhir, pas udah dicoba benerin dia minta gini, "Bu, saya minta beliin rokok apa gitu, pokoknya rokok-rokok zaman dulu gitu." Loh, bukannya bapak rokoknya rokok ini, katanya mama. Enggak, bukan buat saya gitu. Terus mama nggak berani nanya dong. Terus akhirnya semalaman ditaruh rokok itu nyala di situ, besokannya baru bisa bener pipanya dibenerin, tapi ada jejak kaki yang persis kayak di kamar mandinya mama sama ayah. Males. Habis itu kita pindah, nggak ada yang berani gitu. Pak, tapi lo kan penakut. Nah, lu bikin pertanyaan-pertanyaan kayak begitu, lu bikin konten kayak gini, maksud gua, lu tahu kan risikonya? Didatengin. Iya, lu tahu kan cerita ketika kita ngobrolin mereka dan mereka akan ikut nimbrung untuk tahu aja sejauh apa lo tahu tentang gue. Ya. Bener gak sih? Iya. Tuh. Tuh gue udah malas tuh kalau mukanya udah begini nih. Gue udah paling malas kalau mukanya dia kayak gini. Karena beberapa hari yang lalu, jadi kejadian kita baru pulang dari sini, baru pulang dari kantor ya. Kebiasaan PSBB adalah pulang dari luar rumah pasti mandi, ya kan? Bersih-bersih dan segala macam. Gue udah selesai duluan nih, udah selesai. Gue di kamar, gue udah masuk ke dalam kamar. Nah terus dia masih di kamar mandi. Terus tiba-tiba dia teriak-teriak kan, ayah, sini. Iya bun, bentar. Ayah sini buruan gitu. Iya sebentar. Kenapa sih? Gue masuk ke dalam. Ada apaan sih? Itu. Jadi ada bathtub. Bini gue mandi di bathtub, terus ada kamar mandi kucuran lah gitu, shower gitu. Nah di shower itu, di kamar mandi shower itu memang ada kamper gitu bulat, ya kan? Ada 3 warna. Nah tiba-tiba kata apa? Bunda ceritain dong. Apa yang ada? Si yang aku lihat, jadi aku lagi mandi, tapi kan kalau misalnya lagi mandi tuh
ujung telinga, ujung mata tuh Ujung bisa mata ngeliat. bisa, iya. Tiba-tiba tuh aku ngeliat bulat-bulat goyang gitu. Terus kayak itu apaan ya, pas aku balik kayak gitu. Kok itu kamper bisa sendiri? Yang warna putih itu terus muter kayak nggak tahu aku dia muter mau ngapain. Muterin kamper-kamper yang lain. Enggak, muter di situ. Muter di tempat. Di lantai Bikin showernya circle. itu. Muter gitu, makanya aku teriak-teriak. Ayah. Tapi dia kayak, ya, ayah, iya, ayah, gitu-gitu. Tapi pas gue nyampe situ nggak gerak pak, udah nggak gerak kan? Iya, udah Jadi enggak. pas lo sampai berhenti. Berhenti Ya, udah dan nggak. gue sampai kayak orang bego, gue liatin mana nih nggak bergerak nih, mana nih nggak bergerak gitu. Lu Tapi jelasin nggak waktu mungkin itu. dia bohong, Iya, nggak iya, mungkin iya, dia bohong, iya. karena dia kan memang ya gitu Punya deh sixth bisa sense. ngelihat dan segala macem gitu. Cuma memang kalau gue waktu itu positif thinkingnya entar denial atau apa, yang gue takutin justru apa, gempa gitu kan. Yang gue takutin justru gempa, makanya dia begitu udah selesai ketakutan. Dia tidur, nah gue masih lanjut ketakutan gue gitu kan. Ini antara gempa atau apa, gue liatin lampu, oh nggak goyang, gue liatin ini itu segala macam, oh nggak goyang, udah. Gue nggak kepikiran sama sekali tuh, Cuma memang setelah itunya, ketika gue harus di kamar mandi sendiri, ya bentar-bentar gue ngeliatin, tuh kamper bergerak apa gitu. Ini kamper ini nih yang kemarin nih yang nyebabin masalah. Tapi nih. males sih, maksudnya kalau di rumah kita tuh Iya. di rumah kita tuh Iya. bisa dibilang lumayan lah ya Bun ya, awal-awal ya. Iya. Dia sih yang sering banget tuh dia. Nah, maksud gua ketika gini. Kan orang yang punya sixth sense itu biasanya punya kemampuan untuk ibaratnya tuh ngasih tahu ke orang-orang terdekat atau melindungi dalam tanda kutip begitu. Berarti itu juga yang lu lakuin ke Wendy terutama. Enggak, dia cerita. Oh, enggak Jadi juga. nggak Maksudnya ngelindungin. ketika ada sesuatu yang terjadi kayak tadi janggal nih kayaknya nggak mungkin nih begitu. Terus apakah lo berusaha untuk berdoa ya Allah jangan ini begitu gimana sih? Gue nggak ngerti deh. Aku tuh kalau sebenarnya kalau pengen gitu ya, kalau dia mau ikut sama aku gitu kayak aku tuh pengen banget kayak kita nyari Penelusuran. sama-sama, Oh, iya. penelusuran. Passion lo di situ. Kayak enggak, aku cuman pengen ngasih lihat ke dia bahwa ayo ya kapan-kapan kita begini, ayo ya kapan-kapan begini gitu loh. Biar nggak sendirian, bener Iya, loh. biar aku tidak merasakan sendirian. Iya, gitu. Ya masalah kan dia punya kemampuan, gue nggak punya kemampuan. Iya, sih, Pak. Double gue kan, takut gue kan double sebenarnya. Iya dong, gue nggak, ya amit-amit ya. Gue nggak dikasih kemampuan untuk melihat sesuatu. Gue nggak dikasih kemampuan untuk merasakan sesuatu yang benar-benar kelihatan dan segala macam gitu. Iya. Kalau dia kan punya kan. Nah, artinya kan beda loh ketika kita ngelihat sendiri dan sudah terbiasa kan kayak yang udahlah. Oh ini ada ini ada ini. Iya, iya. Tapi kalau misalkan kita yang nggak punya kemampuan kan, dia dengan tiba-tiba kayak berubah sikap dan segala macam aja tuh, body language, diem, tatapan mata kosong segala macam itu gue kan tanpa dia cerita aja gue udah ngerasa ketakutan gitu. Karena kalau kayak di rumah kita, kalau gue mau sekedar cerita nih teman-teman, di rumah kita tuh berapa kali Ayu selalu kedapetan di apa ya, dikasih lihat lah ya. Awal-awal ya. Awal-awal. Yang di kolam renang dong Bun ceritain. Ada apa tuh? Kenapa? Ada orang lagi Jam 1 pagi Di rumah lo nih? Di rumah gua. di bawah air. di kolam Di bawah renang. air. Jadi kita punya kolam renang, terus dia Ayu ngelihat cowok ya. Iya. Cowok dia lagi terlentang gitu di dasar kolam. Tapi di bawah. Tapi dia di dasar kolam di tengahnya gitu. Jadi lagi gitu. Astaga. Terus Ayu ngelihat gitu. Bentukannya cowok Cowok. hitam gitu. Enggak cowok. Cowok aja biasa. Kayak cowok biasa, tapi pucet. Mungkin karena kelamaan di dalam air kali ya. Iya bisa jadi sih. Iya. Terus yang Ayu lakukan apa? Ngasih tau dia. Salah kan? Ya, terus aku mau ngasih tau siapa lagi? Gue dari awal pacaran sama dia tuh udah sering banget Enggak, sih. maksud gue gini. Kalau gue jadi maling nih, gue akan sangat gampang untuk mengelabui lo, Pak. Karena Pura-pura aja jadi Karena gue hantu. pura-pura jadi hantu. Lo pasti udah takut dan gue bisa bebas ngelakuin apapun. Dari mana lo tahu waktu itu? Maksud gue itu bukan orang. Enggak, kan itu Ayu. Karena Ayu. Karena Ayu, kalau gue pribadi alhamdulillah amit-amit jangan sampai diperlihatkan lah. Karena maksud gue udahlah, gue tau lah. Kita hidup berdampingan gitu. Iya. Gue sekali-kalinya waktu itu pernah ketempelan pernah. Ini gue akan share cerita. Waktu itu gue zaman-zaman masih beberapa puluh tahun yang lalu lah, masih 10 tahunan lebih lah ke belakang. Itu gue syuting di daerah Puncak, Pak.
Gue syuting di daerah puncak. Dilalahnya pada malam itu kayak gue tuh iseng. Tiba-tiba bercanda gue buka celana gue kasih lihat pantat gue ke kameramen. Itu padahal villanya serem banget. Terus ada patung kayak patung putri gitu, putih. Tapi gue udah mulai ngerasa kok ini kayaknya nggak enak nih patung gue lihat gitu kan. Gue pulang akhirnya ke base camp, ke kantor. Waktu itu masih tinggal di base camp sama asisten gue. Nah sepanjang perjalanan itu gue belum tahu kalau gue ketempelan. Jadi sepanjang perjalanan gue selalu ngeliatin asisten asisten gue yang nyetirin gue gitu. Gue liatin gini, oh nggak apa-apa, dia nggak apa-apa. Yang ada di benak gue, ini asisten gue yang kena, asisten gue yang lagi kesurupan. Cuman kalau lu ibaratnya lu taruh kamera depan muka gue, depan muka lu. Merinding. Di depan muka gue gitu ya, di depan muka gue sama asisten gue, mungkin yang akan terlihat adalah gue yang natapnya lagi gini. Gue merinding. Terus gue sampai base camp, terus gue ketemu teman gue. Ini yang ketempelan ya, gue ketemu teman gue, terus kata teman gue gini, lo ketempelan ya? Tempelan apa sih? Iya lo ketempelan. Udahlah. Gue sholat, udah segala macam. Besoknya hari Jumat, gue udah punya planning, gue mau ke tempat ini, mau ke tempat itu, tempat ini, tempat itu. Gak kemana-mana pak. Gue habis sholat Jumat, gue begini doang nih. Di tempat tidur gue gini nih. Gigil apa gimana? Gak gigil, badan gue kayak gini doang nih. Berat kemana-mana. Jadi gue di tempat tidur cuma gini. Aduh ya Allah kenapa sih nih? Aduh. Gue Jumat gak jadi kemana-mana. Akhirnya hari Sabtu gue ke lokasi syuting, gue cerita segala macem. Itu ini masih berat. Terus akhirnya udah. Ada salah satu kru yang ternyata ngerti kan. Sini. Gue ituin sini. Gue bersihin kata dia gitu. Ya udah. Boleh dong bang, soalnya ini nih berat banget nih gini-gini. Ya udah dibersihin sama dia. Saat dibersihin lah. Gue ngerti apa doanya dan segala macamnya. Pokoknya tau-tau gue enteng aja. Terus gue tanya kan, bang, apa yang nempel di gue? Macan, dia bilang gitu. Macan yang nempel di lu, makanya lu nggak bisa bergerak. Jadi kan kalau daerah-daerah puncak tuh katanya kan daerah-daerah kekuasaan itulah ya. Iya. Nah mungkin karena gue iseng pada saat itu, jadinya ya udah gue ketempelan. Cuma yang sampai sekarang gue inget tuh ya. Itu sepanjang perjalanan gue gini terus ke asisten gue. Tapi yang bikin gue penasaran adalah kalau itu ditaruh kamera. Pasti ngeliatnya tatapan akan serem. Gue yang serem banget. Gue yakin gue yang lagi gini nih. Iya, ngerti gue. Dan asisten gue begini aja, pas santai aja gitu, dia nggak ngeliat ke arah gue kan. Untungnya dia nggak ngeliat ke arah lo juga waktu itu kan. Kalau nggak bahaya pak, karena kita perjalanan dari puncak. Iya. Itu salah satu cerita yang menurut gue sampai sekarang gue. Serem banget sih. Dan itu seumur hidup gue ngerasa ketempelan. Kalau rep gue pernah sekali juga waktu itu. Rep tuh kayak ketindihan kan? Ketindihan. Nah itu gue ngerasain bener-bener yang lagi tidur, saking capeknya biasanya kan gue tidur nyamping kan. Karena kan memang disunahkan gitu kan tidur nyamping kan. Nah gue celentang pak karena saking capek, jadi posisi tangan gue gini nih. Ya kan, tahu-tahu gue kayak kebangun, terus di atas gue udah ada ya gitu deh bentukannya kayak nenek-nenek gitu kan yang gue susah ngomong. Gak bisa pak. Astagfirullahaladzim. Begitu udah selesai gitu baru tuh Hilang. Kayak iya udah hilang, terus kayak gue tangan gue bisa lepas gitu kan. Wah gila, gue langsung panik. Gue panggil orang yang kerja di base camp gue kan, di kantor gue. Udah gue ngambil wudhu, gue sholat, gue sampai minta ditemenin karena karena pada saat itu di base camp gue juga gokil pak seremnya, karena gue tinggal di lantai 2 dan sendiri. Oh gitu. Dan gue tinggal sendiri karena lu bayangin gue dari zaman dulu mah berani pak. Iya. Lemari kayu bunyi kalau tiap malam yang gitu. Iya yang Gitu. Kayak ada yang ngetok, lu diemin. Karena sendiri udah biasa. Ada waktu itu asistennya Denny waktu itu nginep di situ. Nah, dia lagi di kamar. Nah, ini kamar nih. Ini kamar dia, di kamar gua, ini meja biliar lantai 2. Dia sendiri tiba-tiba subuh apa gitu, jam 4 gitu. Tahu-tahu bunyi. Tok. Tak. Kayak ada yang lagi main biliar. Tak. Tak. Dikebangun dong. Terus pas dilihat, set nggak ada orang, kabur dia langsung pak pulang ke rumahnya.
Di area mana? Daerah mana? Daerah Jakarta Timur. Itu emang Di Nanas. base camp ya? enggak, waktu itu? base camp Pisangan, daerah Pisangan. Pisangan. Itu sih gokil sih maksud gua. Nah, gue tuh berani pulang malam sendiri Berarti karena terbiasa. karena terbiasa. Nah, cuma mungkin pasca menikah ya sama aja kayak Ayu. Ayu kan dulu beraninya luar biasa. Cuma mungkin setelah menikah Jadi takut. enggak, ayah. Takutnya ke gua, takutnya ke gua gitu. Lu tau gak, gue pernah syuting kan, stripping ya, syutingan gue tiap malam tuh. Gue nggak usah sebut acaranya apa pada waktu itu, tapi memang di Indosiar itu kan terkenal studionya sedikit angker kan. Jadi udah itu beberapa cerita lah. Ada satu cerita tiba-tiba di lampu di atas tuh Pak kayak lagi ada yang duduk kayak main ayunan. Gitu. Dan semua pengisi acara lihat, kita lagi nge-MC lagi live, ngeliat ke sini lihat tuh lampu tuh lagi ada yang duduk gitu kan. Mana. Ngeliat. Ada tapi nggak kelihatan orangnya. Tapi goyang. Lampunya tuh goyang kayak ditarik set mundur gitu. Set mundur gitu lah. Nah, udah nih. Nah, terus ada juga ini berbahaya sih sebenarnya. Karena waktu itu lagi kompetisi besar mengundang beberapa delegasi dari luar negeri. Ya. Dan tiba-tiba entah kenapa hari itu Pak, gua ngerasa panggung tuh rame. Kayak nggak biasa sepi asik gitu kan ini udah sesak nafas kita kayak lo lagi di pasar desek-desekan yang bahunya gitu-gitu tuh yang ngerasa gua sama Irfan Yang lain nggak ngerasa. Gua sama Irfan Hakim Irfan gini kok gue sesek ya karena waktu itu dia lagi syuting bareng Ustadz Danu jadi sensitivitas dia nambah kan. Jadi gue juga gitu kan aduh iya gue juga nggak enak ya kayaknya kayak lagi ada orang kayak lagi ada preman yang nyari target gitu loh Pak. Kompetisi kita tahu kan kayak gimana kan. Terus tiba-tiba di satu momen gua sama Irfan lagi kayak gini nih Pak, lagi MC. La. Terus kita berdua berhenti dengerin komentar juri. Kita lihat-lihatan. Lihat-lihatannya tuh bener-bener bareng dan gak disengaja. Set. Dan kita nyebut satu nama yang sama. Nama peserta hari itu. Jadi misalnya namanya Udin gitu. Set. Udin. Irfan pun ngomong begitu. Maksudnya nyebut Udin tuh Iya, Udin maksudnya yang apa tuh? ngirim atau Udin yang dikirim? Udin yang jadi target. Iya. Lo tahu apa yang terjadi di akhir acara? Apa? Si Udin itu tiba-tiba lagi penilaian kan penjurian gitu kan. Kita bacain dulu reviewnya juri, baru habis itu kita masukin nilainya. Pada saat lagi penjurian, si Udin itu gini. Kak, kata dia manggil kita tuh. Gue langsung turun, langsung turun, kita samperin, Irfan turun, Ramzi turun. Kita tanya, kenapa? Kaki aku gak bisa nekuk, lutut aku gak bisa nekuk. Perlu kursi gak? Perlu, Terus diambil kursi, dia duduk. Gue langsung nelpon, ini saudara gue. Tolong dulu om, gitu, gini. Oke, siap, gitu kan. Coba om lihat, gitu kan. Udah diikutin, diliatin, dan lain-lain. Gak lama, peserta dari negara lain jatuh juga. Gubrak, bapaknya yang lagi nonton, datang sengaja dari Singapura waktu itu. Naik langsung ke atas panggung nyelamatin anaknya. Gila itu satu sebenarnya malu ya, yang begitu-begitu ya. Cuman emang itu yang terjadi di panggung dan nggak ada rekayasa Pak. Maksud gue kalau emang rekayasa, nih anak bukan anak yang begitu, bukan yang bermain settingan, bukan yang main drama. Si Udin ini tiba-tiba bisa begitu. Dan lu tiba-tiba sama Irfan balik muka langsung. Bisa demi Allah wallahi Pak, bener-bener. Jadi dari MC dengerin juri ngomong terus tiba-tiba Udin gitu. Lu ada yang ngebisikin atau perasaan lu doang? Gua sama Irfan sama, gua tanya, kenapa lu ngomong gitu? Ada yang ngebisikin, gua juga. Kayak lagi dikasih tanda, jagain nih orang. Karena dia yang jadi target, gitu loh. Gila itu serem banget, merinding tuh gue. Jadi berarti ya kalau yang bisa aku tarik kesimpulan, karena dia nggak berhasil nyerang Udin, dia nyerang si yang dari Singapura itu. Enggak, kayaknya efek doang. Kalau orang tawuran, efeknya gimana? Iya. Yang kena yang lain kan, itu. Jadi yang satu lagi gubrak. Itu kesurupan berarti dia? Itu berarti dari situ atau kiriman? Kiriman, bukan dari situ. Bisa jadi yang dari situ mencoba untuk menenangkan. Ada apa nih lo masuk ke tempat gue nih? Kok jadi rame begini tempat gue? Yang tadi bisikin berarti? Mungkin begitu. Jadi mereka minta bantuan sama yang mereka udah kenal, gue sama Irfan gitu kali kan. Dia nih yang akan diserang ya. Si Udin ini akhirnya benar-benar kesurupan, dipulangin ke hotel. Penilaian tetap dilanjutkan, tapi dia dipulangkan ke hotel. Di hotel dia makin kesurupan. Nah yang dari Singapura tadi enggak, dia cuma ini doang ya kayak orang kena efek sikut gitu doang lah.
Ya, berarti Karena bener targetnya emang Udin. Tapi menang nggak sih Udin akhirnya? Juara berapa waktu itu Ya ya? kalau lo sebutin ketahuan dong. Nggak bisa Mas, dipancing tapi dia nggak juara 1. Oke. Tapi pada langsung mikir siapa. Iyalah si Udin. Kalau Bunda sering lah ya kemasukan lah ya. Iya kan? Kerasukan, iya. Ya kerasukan. Dulu SMA. Oh sekarang udah nggak dong? Sekarang enggak. Enggak lo lu gila. Makanya gue bilang, gue takut Tapi gitu. terakhir kali kapan? Terakhir ke aku nggak tahu itu kerasukan atau apa yang waktu kita syuting. Trans TV. Oh, yang waktu kita diserang. Yang waktu kita disengin, yang kita Iya, naik iya, motor. Oh, Bukan naik motor HD yang Yang nangis, bener nangis. Oh, belusukan. Iya benar. Belusukan. Wah, ini sih gokil. Apaan gimana? Gimana asik? Gokil. Gimana coba Gokil. ulang gimana? Teh? Gokil. Karena gue kalau orang kesurupan tuh gue dari zaman kecil tuh berusaha menghindari orang-orang yang kesurupan. Jadi kalau misalnya ada yang kesurupan segala macam, enggak gue nggak mau nggak mau deketin. Banyak cerita lah tentang kesurupan sebenarnya. Alhamdulillahnya gue sama sekali belum pernah kayak gitu dan jangan sampai. Nah, waktu itu kita syuting belusukan ya Trans TV ya. Itu sore Pak. Jam 3:30 sore briefing. Posisinya anggaplah Ayu sendiri di sofa. Itu di rumah. Di rumah gua yang sekarang. Ayu duduk di sofa, ada Ustadz, ada paranormal, ada kru, gue di bawah. Udah tuh, gue ceritain, ini rumah gue begini, gini, gitu. Terus tiba-tiba, Ayu gini, Pak Ustadz, ini saya kenapa ya? Dia bilang gitu. Apa yang Bunda rasain pada saat itu? Sedih. Gimana sih? Kayak Dia tiba-tiba nangis sedih. lah. Dia tiba-tiba mata dia berkaca-kaca, terus dia bilang, kenapa suara lo gitu Lang? Biasa aja. Kenapa sih? Oh iya enggak. Terus orang gak ngapa-ngapain. Gue gak ngapa-ngapain, gue ngerasa. coba gue ngerasa gitu. Enggak Terlalu sensitif ininya Iya, gitu. iya, iya. Jadi pas lagi ngobrol-ngobrol gitu dia bilang, Pak Ustadz, ini saya kenapa ya? Kenapa? Ini nih bulu kuduk saya berdiri, terus tangannya shaking Pak, duduknya. Kok saya pengen nangis ya gitu kan? Ya, udah jangan dipikirin. Kamu pindah. Bunda sini, sebelah gua nih, gua usap belakangnya, gua bacain ayat kursi, gua bacain Al-Fatihah dan segala macam gitu kan. Terus nggak lama setelah itu gue pikir dia akan tenang, malah nangis Pak. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nangis dan maksud gue itu sore. Dan itu gue ngerasain banget yang gimana. Apa penyebabnya? Dia Nggak pengen ngerti. cerita nggak atau tahu, gimana? cuman kan jadi di depan rumah itu ada 2 pohon. Nah biasanya memang ada di situ tuh ada cewek pakai baju Jawa gitu loh. Aduh. Yang ada di situ. Latih. Nah, Terus? jadi pada saat mereka datang, si kru-kru datang ini, kayaknya dia itu kayak ngikut gitu loh. Ada aura, mungkin ada aura yang ini akhirnya dia ngikut ke dalam. Nah mungkin yang aku nggak tahu itu kenapa aku nangis. Aku juga nggak ngerti. Cuman yang kalau kayak mau kerasukan kan yang kalau aku rasa tuh kayak berat gitu loh. Jadi badan aku kayak suka. Ya tiba-tiba efek awalnya gitu kan. Ya tapi kalau ini tuh kayak nggak tahu, aku juga nggak ngerti apa yang aku rasain. Cuman yang pasti tuh yang aku rasa tuh cuman takut, sedih sesedih-sedihnya. Tapi mungkin ya aku nggak tahu, bisa mungkin cerita juga kan Bunda pada nggak saat bisa. Cuma sedih aja gitu ya. Nangis Pak, mata dia tiba-tiba merah dan keluar air mata gitu kan. Iya, Maksud iya, gue. iya. Dan dia shaking bener-bener yang, aduh kenapa nih gitu. Tapi lu udah cari tahu akhirnya kenapa itu? Gara-gara apa? Nggak. Mau gue jawab nggak? Kenapa? Ya. Jadi gini, Apaan sih, baby? secara teori aja, secara keseluruhan ya. Oke. Iya. Bukan yang terjadi sama Bu Ayu. Maksudnya yang gue tahu adalah ketika kita punya energi dan makhluk tersebut bisa otomatis tertarik dengan energi kita. Tertarik dalam artian kita yang narik dia. Bisa begitu. Atau dia yang melihat kita, oh boleh nih kayaknya nih, gue mau ke situ. Bisa dengan 2 cara tersebut. Nah, ketika kita sudah menyatu frekuensinya, apa yang dia rasakan akan bisa kita rasakan tanpa perlu menjelaskan, atau bahkan kita nggak tahu apa yang dimaksud ini. Tapi ketika nanti misalnya itu terjadi kemarin, lo gali lebih dalam, lo akan tahu kenapa lo sedih.
Kayak kamu pas ini kan, pas Bunda Dona sama Sarah Wijayanto sama Demian Iya, kan. itu terjadi di gua soalnya. Jadi dia tiba-tiba aja sedih, tapi nggak tahu kenapa. Baru pas kita penelusuran, baru si Sarahnya ngasih tahu, oh ini soalnya kejadian ini, si orang yang tadi si makhluk yang tadi ngedeketin lo. Gitu. Bener, orang gua jadi Bunda Dona kan biasanya Iya. begitu-begitu Iya. kan. Ini tiba-tiba Sar, gua sedih Sar, gitu. Padahal Sarah Demiannya nggak lagi cerita sedih. Nah, cuman waktu itu gua sadar ada yang mendekat ke gue. Akhirnya gue coba untuk halau, enggak, gue mau fokus gitu kan. Oke. Udah, itu yang terjadi. Maksud gue, dengan frekuensi kita yang membuat mereka tertarik itu, kalau kita gali lebih dalam, kita akan tahu apa maksudnya. Dan bisa jadi nggak semuanya jahat. Ada Iya, yang cuma iya. pengen didengar doang. Iya bener, karena kan memang kita harus sadari maksudnya di semua tempat, ya kan di rumah kita, Iya dong. di kantor atau dimanapun lah, itu pasti ya kita hidup berseberangan kan. Selama kita tidak saling mengganggu sih sebenarnya supposed to be aman-aman aja Iya, gitu. benar, Yang penting kita saling menghargai satu sama lain gitu. Iya. Nah kalau di rumah kita yang sekarang nih, sebenarnya dari awal gua tiba-tiba. gua pernah itu salah satu kru stasiun TV lah di Indonesia gitu. Itu pertama kali kita syuting ya di rumah ya. Iya. Jadi gue di interview nih, gue sama dia. Itu kameramen 2, terus ada 1 dia entah PA atau apa, dia bantu pegangin lampu. Nah posisi dia memang di tangga yang kalau orang-orang yang datang ke rumah gue tuh selalu bilang itu ada di situ, itu ada di situ, cewek katanya gitu kan. Jadi dia megang lampu gini nih. Terus gue lagi di interview segala macem, terus tiba-tiba dia ngomong gini ke kameramennya, bro, udah dulu ya, badan gue nggak enak nih, badan gue lemes gitu. Terus kata kameranya, udah tanggung, tahan dulu, bro, beneran bro, gue nggak bisa bro. Lalu apa yang terjadi, itu yang megang lampu tiba-tiba jatuh aja kayak Sri Mulat gimana sih, gerek gitu. Tapi karena di depan mata gue persis gitu, gue ngeliat Lang, Adis, itu kru tangannya gini. Anjing. Dia kayak Nahan. Dia kayak lagi nahan nahan. sesuatu masuk ke dia. Dan lu tahu apa yang terjadi? Habis itu tiba-tiba dia pingsan. Dia nggak sadarkan diri. Pucet pak, sepucet-pucetnya. Bener-bener pucet dari ujung kaki sampai ujung kepala. Pucet. Orang kan kalau masih cuma masuk angin doang, minum masih bisa. Minum. Ini enggak, sampai disodorin. Sodorin gitu. Terus kita dibawa sama teman-teman Rumah Sakit Fatmawati. Ya pokoknya kita bawa ke salah satu rumah sakit di dekat rumah kita. Terus kata ininya cuma dikasih teh manis anget. Terus kata entah perawat atau dokternya di sana dia bilang, Ngomong apa? ini mah kemasukan nih gitu. Orang medis aja. Padahal orang medis ya, tapi dia ngomong Iya, gitu. makanya dikasih cuma teh manis anget. Akhirnya nggak dilayanin lah ya. Iya. Sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit lagi yang deket daerah-daerah Pancoran sana. Akhirnya baru ditangani secara medis. Kalau dari medis apa kata mereka? Iya, kata mereka sih telat makan ya. Cuma itu di depan mata kepala gua sendiri, gua melihat, gua nggak tahu Ayu ngeliat apa enggak, tapi bener ngeliat juga. Iya. Gila pak, dan orangnya Kelihatan. lugu, nih mukanya kayak dia nih, mukanya kayak dia persis pak. Tiba-tiba bisa begitu kan? Bisa begitu, yang ngomongnya dikit, yang nggak banyak ngomong lah ibaratnya gitu ya, tiba-tiba dia bisa. Dan itu kelihatan banget, banget. Yang nggak mungkin settingan gitu kan? Nggak mungkin maksud ngerti gua. Nah itu yang gue bilang tadi, si Udin tadi tuh nggak mungkin dia acting, nggak mungkin, bukan begitu tipenya. Tapi menurut kalian kira-kira kan kayaknya berarti sering banget nih ya kejadian sama Bu Ayu sama Pak Wendy ya. Kira-kira alasannya kenapa? Kenapa sering mengalami hal itu? Nah, Dibandingin lu sama kita kan pernah kayak nyari tahu jarang nggak? banget. Enggak, Lu berdua? enggak. Nggak mau juga nyari tahu. Nggak mau cari tahu. Karena gue berpikir sih sebenarnya salah satu magnetnya adalah Ayu, menurut gue. Oke. Karena Menurut gua, sensitif. sensitivitasnya dia tinggi banget dari awal kita pacaran gitu kan. Dari awal ya dulu lah kita pacaran, kita pernah sholat jamaah di rumah nyokap gitu kan. Terus di depan gue persis itu ada, lo tau lah meja apa sih, komputer kayak Olimpik gitu yang ada besinya. Oh ada iya kayunya. yang ada kayunya. Ya, buat belajar gitulah. Jadi gua jamaah tuh sama Ayu. Set. Tahu-tahu rokat pertama, rokat kedua gitu. Jadi kayak digini nih, mejanya kayak ditekan ke bawah jadi bunyinya jelas banget. Krek.
Krek. Oh, terus gue bilang, oh, udah mati aja, udah. Terus pernah waktu itu kita tidur yang TV nyala sendiri. Tiba-tiba nyala sendiri. Padahal dia tidur. Terus nggak di watch time dan nggak di set. Nggak di set ya, nggak pakai timer. Bukan nyala sayang, mati sendiri. Dari hidup tiba-tiba mati sendiri. Oh iya mati. Mati apa nyala? Bunda agak lupa. Mati. Terus pernah juga gue di rumah yang ini nih, gue baca Quran, lagi baca Quran gitu. Tiba-tiba gue baca Qurannya pas posisi di sebelah dia lagi tidur. Terus tiba-tiba gue lagi baca artinya gitu. Terus tiba-tiba dia gini. Terus gue lihat dalam hati gue gitu, ini orang suami lagi baca Quran, bukan didengerin, malah dia tidur. Cuma karena gue pikir, dia lagi sakit kali ya, capek kali ya. Udahlah ya, capek lah. Gue positif tinggi, gue selesaiin baca Quran gue. Terus gue bangunin Pak, gue colek gini, Bunda, bangun sayang. Kenapa ya? Bunda, ayo baca Quran, Bunda malah tidur. Terus dia dengan santai ngomong gini, tidur? Siapa yang tidur? Bunda, enggak, Bunda nggak tidur. Bunda tidur sayang, Bunda ngorok. Enggak, Bunda nggak tidur. Nih lihat mata Bunda. Mata dia bening sebening-beningnya. Bukan merah kayak ngantuk itu enggak ya? Terus Lo tidur sepersekian detik pasti ada merah. Ada merahnya. Pasti. Iya. Dia jernih Pak. Lo tau apa yang terjadi? Gua panggil pembokat gua, suami istri, tidur bareng sama kita. Malam itu ya? Malam itu Pak. Berarti lo nggak dengar Bayu? Enggak, yang aku rasain tuh bukan tidur, maksudnya biasa aja aku nonton pada saat itu. Enggak, maksud gue lu nggak denger suara. Nggak ada apa-apaan. Dia bilang aku ngorok, makanya aku kayak Karena sebelum gue baca Quran itu kita sholat jamaah tuh. Sholat isya berdua gitu. 2 rakaat pertama Pak. Nggak berhenti Pak. Dan kebetulan waktu itu gue lantunin kan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dari rakaat pertama sampai rakaat kedua gue nggak berhenti gosbam. Anjing. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu lagi. Dalam hati gue. Ar-Rahman. Wah, itu gue merinding. Gue juga merinding dengan cerita lo. Tapi Om Gilang bisa ngerasain apa yang di belakang aku nggak? Bisa. Oke, kita udahin aja. Gue mau ngomong dari tadi. Enggak, gue mau ngomong dari tadi. Cuman maksud gue nggak mau bikin jadi. Enggak, ini di beneran. Tuh kan dikenceng tuh bibirnya. Udah 2 kali, Bunda soal 2 kali, udah 2 kali nih minta air dong Yuda. Tapi di Udah situ 2 doang kali. kan. Udah. Kita harus sudahin. Kita harus sudahin ya. Kita harus sudahin. Oke, teman-teman, kita harus sudahin Garam episode kali ini. Silakan komentar di bawah episode kali ini serem apa enggak ya. Tidak ada maksud apa-apa, kita cuma pengen cerita-cerita Sharing doang. aja, Nah, ini sharing. sebenarnya yang gue takutin sih sebenarnya kalau Garam ini terus berlanjut, tapi ya sebenarnya sih kita pengen sharing-sharing aja supaya juga nambah mental kita masing-masing juga. Karena kan sebenarnya semua kita balikin bahwa di atas segalanya ada Allah gitu kan. Supaya kita bisa, terutama sih ini mungkin jatuhnya adalah bentukan apa ya, terapi buat gue pribadi gitu. Karena kan gue lumayan tidak berani lah ya gitu. Tapi ya, Bukan gua lumayan tidak berani. Emang nggak berani nih, gue males nih. Kayak Kalau udah begini udah males ya? udah males karena maksud gue, Enggak. Cuman Bunda cuma mau nanya doang sama Om Gilang kalau dia ngerasain juga nggak gitu. Karena tadi Bunda tuh 2 kali soalnya di bukan kayak baju Bunda di gini nih. Gitu. Gimana sih gini? ditarik-tarik. Gini, 1, 2, udah 2 kali. Pohon ternyata. Enggak, udah deh, enggak. Bibirnya soalnya bergeraknya beda tadi abis ngomong sama lu dia langsung gitu Pak. Oh, itu tanda-tandanya ya. Geraknya beda. Udah Pak, harus kita udahin Pak. Oke. Bahaya Pak. Thank you Gilang, thank you Adi sudah berbagi Thank you, cerita. thank you. Silakan komentar di bawah. Serem apa enggak? Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.